Kita menginjak ke sesi tanya jawab. Ada dua voucher dari Rumah Sakit Akademik untuk dua pertanyaan terbaik. Monggo, bagi yang mau bertanya menyebutkan instansi dan namanya. Kami persilakan. Selamat siang dokter. Pertanyaan saya tujukan terima kasih dokter untuk materinya sangat menarik dok. Pertanyaannya kepada dokter Tuti. Tadi saya lihat slide ada tentang HOMA IR dok, tentang resisten insulin. Itu ada pengukuran kadar insulin puasa dikali dengan fasting glucose, kemudian dibagi 405 ya dok. Mohon maaf dok kalau koreksinya kalau salah. Untuk pengukuran kadar insulin puasanya itu kita bisa ukur lewat laborat atau bagaimana ya dokter? Baik, terima kasih dokter. Boleh, boleh tanya nggak ini? Boleh, Pak Pati. Terima kasih. Ya, pertama terima kasih tentu pada teman-teman narasumber ya yang sudah dengan profesional menyampaikan materinya. Pertanyaan pertama untuk Bu Tuti dan juga Bu Retno ya, yang tentang ADM, tentang HbA1c. HbA1c ini tadi disinggung ya, apakah ini harus disertai juga dengan pemeriksaan gula darah atau cukup misalnya tadi kita katakan bahwa HbA1c sudah bisa menentukan sebagai sebuah diagnosis. Karena ini saat ini juga program pemerintah sedang akan melakukan tes HbA1c dan puskesmas diharapkan sudah semua bisa melakukan pemeriksaan HbA1c. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan adalah apakah HbA1c ini adalah sebagai pelengkap dari pemeriksaan gula, baik itu yang puasa maupun juga 2 jam postprandial, atau dia bisa berdiri atau dua-duanya harus bergabung. Pertanyaan pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk Pak Naryon ya, tentang tadi kan di 2 tahun terakhir disampaikan bahwa untuk lisis ketika terjadi sumbatan di otak itu menjadi sebuah apa namanya tren yang baru. Nah ini dengan apa yang sekarang dilakukan oleh senior kita ya Pak dengan desanya itu, apakah ini juga sejalan atau bagaimana gitu? Karena kan tadi disebutkan bahwa ini sebagai salah satu terapi, bukan terapi ya, intervensi gitu yang sungguhnya berarti kan punya dampak ya, karena kan betul-betul bisa menghilangkan sumbatan terutama di tadi infak karena ada sumbatan di otak. Demikian, terima kasih. Bisa langsung jawab? Baik, untuk pertanyaan tentang pemeriksaan HOMA IR ya untuk insulin resisten itu bisa dilakukan di laboratorium, tapi memang masih terbatas ya. Biasanya yang sudah bisa tuh laboratorium-laboratorium besar. Kalau kayak di Jogja mungkin Prodia yang bisa. Jadi pemeriksaannya dengan mengukur kadar dari insulin dengan sampel darah. Nanti dia dilihat, kemudian dihitung juga kadar glukosanya, kemudian HOMA IR itu dihitung dengan rumus gitu. Kemudian untuk pertanyaan dari Dokter Anas tentang HbA1c, sebenarnya HbA1c itu seperti yang saya katakan tadi merupakan parameter yang malah lebih stabil gitu ya. Jadi kalau kita memakai glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, 2 jam PP itu kadang sangat tergantung pada preanalitik ya, faktor preanalitik. Jadi maksudnya kadang-kadang orang itu kalau mau kontrol kan takut nanti ya kalau gula darahnya tinggi dimarahi dokternya gitu, sehingga beberapa hari dia mengatur pola makan gitu. Jadi nanti pas tiba saatnya dia diperiksa, glukosa darahnya jadi bagus gitu ya. Kadang-kadang sudah glukosa puasa diperiksa, setelah itu 2 jam postprandial kan harusnya dia memang makan 1 porsi. Nah, karena takut kadang-kadang dia tidak makan, sehingga pas diperiksa glukosa darah 2 jam postprandial kok malah lebih rendah dari puasanya gitu ya. Kadang kita sering dikomplain mana bisa, wong sudah makan kok lebih rendah. Ternyata setelah dilihat pasiennya nggak makan. Kenapa nggak makan? Takut nanti dimarahi Pak dokternya gitu ya misalnya. Nah kalau untuk HbA1c sendiri, karena dia melihat jadi rata eritrosit yang glukosa yang terikat pada eritrosit dan waktunya itu sesuai dengan umur eritrosit yaitu sekitar 100 hari atau 3 bulan, maka dia lebih mencerminkan diagnostik lebih bagus sebenarnya. Dan dia bisa dipakai untuk diagnosa tunggal. Tetapi nanti kita lihat juga metode yang dipakai itu standar apa tidak. Nah untuk HbA1c yang standar itu yang metode
DCCT dan NCSP tadi ya. Kalau dia di atas 6,5%, maka sudah bisa langsung didiagnosa sebagai diabetes mellitus. Nah, di samping untuk diagnosa, HbA1c ini juga bisa untuk monitoring terapi dan juga sebagai dasar pemberian insulin kalau nggak salah ya. Jadi kalau BPJS itu kalau HbA1c-nya di atas 9, itu dia baru boleh diberi insulin gitu. Dan untuk monitoring terapi dikatakan DM terkontrol kalau kadar HbA1c-nya di bawah 7. Jadi kalau dia di atas 7, dikatakan dia tidak terkontrol. Tetapi memang pemeriksaannya lebih pasnya setiap 3 bulan sekali sesuai dengan umur eritrosit. Demikian Dr. Anas. Baik, terima kasih. Bagaimana Dr. Liana? Sudah terjawab pertanyaannya, Dr. Anas juga ya? Ya mungkin ada tambahan dari Dr. Ambar, silakan. Jadi mungkin sedikit menambahkan seperti tadi dari Dr. Tuti ya, bahwa memang pasien itu kadang-kadang tricky. Ya sebenarnya salahnya dokternya sih, gulanya tinggi mas ngeni ya. Harusnya kan kita edukasi ya. Tapi ini memang betul-betul terjadi seperti yang dikatakan Dr. Tuti tadi, bahwa pasien kemudian puasa sebelum dicek dan lain-lain. Tapi saya hanya ingin menekankan karena Dr. Anas kan nanti yang pemegang kebijakan ya di Kemen ke sana, luar biasa sekali. Titip bahwa dua-duanya itu penting, baik HbA1c maupun pemeriksaan gula darah. Kalau untuk HbA1c mungkin bagi kami klinisi arti pentingnya adalah untuk mengawasi rata-rata gula darah pada 3 bulan terakhir. Jadi kalau biasanya saya akan melakukan kalau gula darahnya kok bagus terus dalam 3 bulan, maka saya akan mengecek apakah HbA1c-nya terkontrol atau tidak. Kalau ternyata HbA1c gulanya bagus, dia selalu 140, 120, ternyata HbA1c-nya 9. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau mau periksa dia puasa, tapi ketika dia tidak periksa, dia pola dietnya tidak diatur. Dan ternyata hal seperti itu juga akan mendorong untuk semakin cepat timbul komplikasi. Jadi mungkin akan sangat baik sekali kalau sampai dengan level di puskesmas akan dilengkapi dengan pemeriksaan HbA1c, tapi juga tidak meniadakan pemeriksaan gula darah, baik itu puasa maupun gula darah 2 jam. Dan juga mungkin memang selama ini dari BPJS kita boleh menginisiasi insulin yang long acting atau yang mix itu kalau HbA1c-nya 9. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang ini mumpung titip ya Dokter Anas ya. Kadang-kadang kan kalau tujuan kita adalah membuat HbA1c normal. Kalau dia sudah kita obati kemudian dia menjadi normal, itu kemudian kita tidak bisa lagi memberikan obat yang sebelumnya, yaitu yang menjadi kendala bagi kami. Karena tujuan kita kan bikin normal. Setelah normal nggak boleh lagi diberi, itu jadi masalah. Karena kadang-kadang kan HbA1c awal katanya ya cari HbA1c awalnya dulu lah. Ternyata HbA1c awalnya ada di rumah sakit lain, yang itu kita nggak bisa akses. Jadi mungkin titip itu bahwa kita perlu tetap dua-duanya itu, dan mungkin untuk kebijakannya ya mungkin bisa dibicarakan lagi untuk BPJS ini. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin Dr. Naryo. Terima kasih Dr. Anas, Pak Anas. Jadi ini kan kebetulan Dr. Anas juga salah satu pemangku kebijakan di Kemenkes. Jadi masalah ini adalah masalah yang agak sensitif, berbau-bau politis. Jadi saya juga jawabnya harus hati-hati sesuai dengan kompetensi saya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi ya, jadi teori yang sudah dikemukakan beliau ya, disertasinya untuk doktor yaitu IAHF. Jadi sebenarnya flushing ya dengan heparin di situ. Ini sebetulnya kita terima ya, tetapi belum pernah ada ketika beliau yang bersangkutan dipanggil oleh Kemenkes ya di awal-awal dulu, jadi sekitar tahun 2000-an itu, kemudian ID dan kemudian di Perdosni ya, Perdosi ya, sekarang Perdosni dari Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia, untuk bertemu di satu meja untuk yang beredar di masyarakat ini jangan membuat gaduh begitu, karena ini adalah suatu ilmiah ya, suatu ilmiah di mana
sudah diaplikasikan pada pasien, belum pernah diteliti secara legal, ya, secara legal, dan sudah dilakukan diaplikasikan pada masyarakat. Kalau itu di satu sisi, ya, di satu sisi pandangan itu. Tetapi kalau sebetulnya kita dari perdosi, ya, yang pernah sering kita ikuti, yang sering saya ikuti, bahwa kalau memang ternyata yang disebutkan masyarakat sebagai suatu brainwashing ini, cuci darah, cuci otak ini adalah suatu terapi yang ditemukan oleh anak bangsa, tentu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Tetapi pertemuan itu tidak pernah ada dan tidak pernah bisa terjadi karena berapa kali diundang tidak pernah bisa datang. Nah, itu satu. Nah, kita kembalikan pada apa itu yang disebut sebagai brainwashing itu. Sebetulnya brainwashing itu ilmiahnya kan adalah apa yang sudah dilakukan dan sudah dilegalkan, dan itu sudah suatu tindakan diagnostik, ya, satu diagnosis DSA, berupa DSA, ya, digital subtract angiografi. Jadi gambaran 4 dimensi dari struktur vaskuler mulai head and neck, ya, jadi gambaran vaskuler dari pembuluh darah otak, kepala, dan leher. Ini kita bisa melihat dari DSA itu. Kita bisa melihat di situ adakah satu stenosis, adakah suatu oklusi, adakah suatu malformasi pembuluh darah, ada suatu AVM, itu kita bisa lihat semua di situ. Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan apakah ini pasien ini perlu di balon atau di stenting atau di ring atau di coiling atau di clipping. Nah, itu dari DSA itu. Nah, jadi DSA itu adalah suatu tindakan diagnostik. Kalau ternyata bisa dilakukan suatu tindakan kuratif seperti apa yang sudah digembar-gemborkan itu, secara basic teorinya tentu apa yang sudah saya kemukakan tadi di awal, Bapak, kalau memang ternyata kita lakukan suatu tindakan DSA dan kemudian dilakukan suatu EHFF pada hiperakut stroke, itu mungkin bisa dilakukan. Tetapi kan ini tidak pernah terjadi pertemuan ini. Nah, seperti itu. Jadi saya kira dibedakan antara brainwashing yang beredar di masyarakat dan kemudian hiperakut stroke pada trombolisis, ya, hiperakut stroke. Ya, ini suatu yang sudah direkomendasikan secara internasional, baik AHA maupun ESO, ya, Eropa maupun Amerika. Ini adalah suatu legal, sudah dikepakati internasional, sudah terbukti rekomendasi base-nya, jadi evidence base-nya sudah jelas. Ini yang menjadi masalah di situ, saya kira. Terima kasih, itu dulu, Dr. Anas. Ya, baik. Mungkin ada komentar lagi, makin seru diskusinya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan lagi, kita masih punya waktu 1,5 menit. Baik, silakan, Dr. Triwijaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari topik yang tadi dari Dr. Ambar sama Dr. Sunaryo itu sangat bagus sekali. Kami mohon pencerahan untuk teman-teman adik-adik kelas ini, terutama dokter umum, apa yang harus dilakukan untuk penanganan kegawat daruratan stroke sama tadi diabetes angiopati, apa yang harus kita lakukan di FKTP sama FKTL, karena memang nanti teman-teman itu adik-adik kelas itu kan ke ISIP, ya, jadi mereka paling tidak punya gambaran bagaimana kita bertindak, kan, punya dasar-dasar sehingga mereka punya bahan untuk bisa bertindak. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Tri. Kalau Dokter Tri sudah bertanya tuh berbobot ya pertanyaannya, saya jadi bingung. Nggih. Sekali lagi untuk diabetes itu untuk angiopati prosesnya terjadinya kronis, ya, dia merupakan komplikasi yang kronis, tetapi nanti pada akhirnya dia akan muncul sebagai suatu serangan akut, bisa berupa stroke, bisa berupa ACS. Untuk penanganan awalnya tentu sesuai dengan organ yang terkena, apakah stroke atau ACS atau yang lainnya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita
membuat kendali gula darah itu sesuai dengan target. Jadi kalau targetnya untuk ini rata-rata antara target menengah itu antara 140 sampai 180. Dan itu pemilihan obatnya kita sesuaikan dengan kondisi komplikasinya. Yang tadi mungkin bisa dilihat di pelataran sehat nanti pilihan obat-obatnya maupun efek sampingnya. Ini karena waktunya sudah habis, kata Dokter Dian sudah dibisiki. Sedikit kata Dokter Dian, karena udah habis waktunya udah 000 itu. Dokter Tri, terima kasih pertanyaannya. Ini efektifnya adalah yang teman-teman sejawat di fase 1, kemudian teman-teman ISIP, ini ada yang utama adalah pengenalan. Satu, pengenalan dari gejala stroke, ini mereka harus tahu betul bahwa dysarthria ya saja ini akan terjadi stroke involution dalam waktu 1 kali 24 jam. Sehingga pasien bisa jatuh dalam kondisi hyplegia, dalam kondisi penurunan kesadaran. Nah, ini harus kenali dulu. Dan onset. Nah, jadi dua, pengenalan diagnosis dan onset. Karena ini kita bisa berkejaran dengan waktu untuk menentukan tindakan-tindakan saat-saat hiperakut. Karena ini berkaitan dengan jangka panjangnya. Apakah ada sequelae, apakah ringan atau berat seperti itu. Ketika bisa kita tangani saat-saat hiperakut, kita segera direfer kepada center-center stroke, ini akan terselesaikan dengan cepat. Karena saya kira untuk di Jawa, wilayah di Jawa, termasuk salah satunya Jogja ya, ini sudah saya kira semua sudah ada fasilitas untuk unit stroke-nya. Terima kasih. Baik, karena waktu, kalau belum selesai kita bisa selesaikan di luar ya Dokter Tri dan Dokter Nadia. Ya baik, kita beri aplaus untuk 3 pembicara kita. Baik, kami serahkan kembali ke moderator. Untuk door prize, Dokter Dian. Oh iya, tadi saya lupa. Saya tadi menyebutkan ada 2 door prize dari Rumah Sakit Akademik. Saya serahkan ke pembicara. Mana tadi yang dipilih? 2 dari 3. Kalau nggak saya yang pilih. Baik, yang pertama Dokter Liana, selamat mendapat 1 door prize. Ya, baik. Tadi Dokter Ambar dan Dokter Nari membisikin saya. Voucher kedua akan kami serahkan kepada Dokter Triwijaya, Dokter Haji Triwijaya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Niken, Dokter Arif.